Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dina Ayu Lestari dari MTS Negeri 3 Demak. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Demak, yaitu Masjid Agung Demak, dan mengungkap kisah menarik di balik saka tiang legendarisnya. Masjid Agung Demak dibangun pada abad ke-15 oleh para wali Songo, dipimpin oleh Raden Patah, Sultan pertama Kesultanan Demak. Namun, yang membuat masjid ini istimewa adalah saka guru, 4 tiang utama yang menopang bangunan ini, dan 3 tumpang atap. Tumpang pertama mengartikan iman, tumpang kedua diartikan sebagai Islam, dan tumpang ketiga berarti ihsan. Saat ini kami sudah bersama dengan Romo Yai. Assalamualaikum Romo Yai, perkenalkan ya. saya dari MTS Negeri 3 Demak. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Lestari. Romo, bisa dijelaskan tentang filosofi adanya saka tatal ini? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Wali 9 ketika membangun masjid ini dalam satu malam, di antara wali 9 itu ada wali 4 yang diserai untuk bikin saka atau tiang. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu beliau pada waktu itu, pada malam itu, karena masjid ini kan semalam harus sudah jadi. Ya, beliau masih asik dan isra, akhirnya munajat pada Allah, sehingga beliau itu terlupakan dengan adanya kalau beliau diberi tugas untuk membuat saka. Setelah itu, karena masjid ini sebelum ayam berkokok harus jadi, maka sehingga beliau ingat. Setelah ingat, ke lokasi bangunan di masjid ini masih ada kayu yang tingginya adalah 14 meter. Padahal saka itu adalah 17 meter, sehingga kekurangannya yang 3 meter itu disambung disambung dari kayu dari tatatal itu, dikumpulkan, kemudian diikat dengan rumput lawatan atau diikat dengan rumput dan membaca sholawatan, sehingga bahwa tiang ini yang 14 meter adalah kayu asli, yang 3 meter adalah yang dibuatan dari tatal tadi. Lah, 1 meter itu artinya Ikhwanul Watoniyah atau sekarang PTB. Yang kedua, yang 1 meter Ikhwanul Basyariyah adalah persaudaraan di antara umat, dan yang ketiga adalah Ikhwanul Muslimin, persaudaraan di antara umat Islam. Dan ternyata tidak hanya saka tatal yang memiliki kisah menarik, teman-teman. Ternyata di sini juga ada pintu klidik yang memiliki kisah mistis tersendiri. Ya. Mohon Romo Yai bisa dijelaskan tentang kisah dari pintu klidik ini? Ya, bahwa pintu klidik itu asal usulnya Kiai Gunselo atau Kiai Abdurrahman yang makamnya di Purwodadi. Konon ceritanya dulu, beliau ketika mencangkul di sawah itu, mau maghrib dia mau pulang, ada petir yang mau menyambar kan. Akhirnya ditangkap beliau, kemudian dibawa pulang, lantas diberi sangkar. Lain hari ada seorang nenek-nenek yang datang ke rumah Kiai Gunselo itu dengan membawa air, diwadahi dengan batok istilahnya itu, kemudian ditumpahkan di hewan tadi, sehingga beledek itu bisa berbunyi, petir itu bisa berbunyi, akhirnya hilang. Kemudian Kiai Gunselo untuk menggambarkan beledek itu dibuat pintu di Masjid Agung ini, yaitu pintu utama.
Krakatau dan Pintu Gledek merupakan saksi bisu peradaban Islam di Nusantara. Mari kita jaga warisan ini agar kisahnya tetap hidup untuk generasi mendatang. Kembang mawar wangine semerbak, tumoto ape ing pinggir taman. Sugeng ambal warsa mandema. Mugi Gusti tansah pareng rahayu lan kasembadan. Terima kasih telah menonton vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye!